terima kasih pada sore malam hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami memuji menyembah Engkau dan merayakan Natal bersama-sama. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini ya Tuhan. Karena begitu banyak sahabat-sahabat kami yang hari ini tidak bisa merayakan Natal ya Tuhan. Tapi kami hari ini di tempat ini kami bisa bersuka cita dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu kehadiran-Mu ya Tuhan akan membawa damai bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami semua dan kami serahkan seluruhnya ini ke tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang sekali pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan saya percaya saudara bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Katakan amin. Dan lihat kiri kanan dulu saudara, katakan Tuhan baik. Dia sangat baik buat kita. Nah saudara, izinkan saya hari ini saudara mengucapkan selamat Natal dan terus semangat karena badai pasti berlalu. Nah saudara, mari kita akan buka dulu satu ayat. Saudara bisa minta bantu, saya punya PowerPoint. Kita akan membaca firman Tuhan ini menjadi renungan kita di hari Natal kita hari ini. Dalam Matius yang kelima, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang tidak asing saudara, ayat 15 dan 16 menjadi ayat bacaan kita. Yang sudah dapat bisa katakan yes. Oke, yuk kita baca sama-sama saudara, walaupun di PowerPoint saya sudah ada, saudara yang punya HP atau punya bawa Alkitab, kita baca dulu di tempat kita masing-masing. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saya percaya bahwa ayat ini sering sudah kita baca, tetapi izinkanlah di dalam pesan Natal hari ini untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya kasih tema khotbah firman Tuhan yang pada hari ini dalam pesan Natal, bisa diklik dengan satu tema, menjadi terang yang menyinari. Sama-sama katakan, menjadi terang yang Kadangkala saudara kita katakan bahwa saya orang Kristen dan saya adalah pelita. Tetapi kadangkala saudara, sesuai dengan tadi Matius yang kelima ayat yang ke-15. Banyak di antara kita pelita kita bukan ditaruh di dalam kaki dian, tetapi kita tutupi dengan gantang saudara. Menyala sih menyala saudara, tapi tidak berdampak. Sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3, tidak berdampak. Oke. Saya ingin hari ini setelah kita Natal saudara, setiap kita pribadi lepas pribadi, pulang saudara, kita berdampak dan bisa menyinari setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Aminnya enggak mantap. Oleh karena itu saudara, Alkitab katakan dengan sangat jelas, dikatakan begini, saya bacakan dulu saudara buat kita semua, dikatakan begini ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga, ini dia saudara, menerangi semua orang di dalam rumah itu saudara. Esensi kita saudara di dalam dunia ini saudara adalah supaya setiap orang saudara melihat terang Kristus dalam hidup kita. Terutama adalah Alkitab katakan dengan sangat jelas, ditaruh di kaki-kaki dian saudara, tujuannya adalah supaya menerangi setiap orang yang ada di mana? Yang ada di mana? Di rumah kita saudara. Sehingga istri kita bisa melihat ada satu perubahan di dalam diri kita. Sehingga anak-anak kita melihat ada perubahan dalam hidup kita. Sehingga saudara, mertua kita bisa melihat ada mantu saya yang sudah berubah.
Sehingga saudara, suami kita bisa melihat ada cerewet yang hilang dari bibir lidah kita. Ketika ada satu perubahan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini esensinya bahwa setiap orang bisa melihat terang itu dan saudara hidup kita menerangi orang-orang di sekitar kita. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan yes. Lihat kiri kanan dulu, jangan yes doang loh. Kadangkala kita gampang bilang yes tapi tetap aja pulang tetap aja nggak berubah. Tapi saya berindukan setiap kita pulang dari Natal ini sungguh kita menjadi terang yang menyinari. Lihat kiri kanan lagi katakan aminnya yang mantap. Harus menyinari, katakan amin. Nah oleh karena itu saudara dalam Mazmur yang ke-18 ayat 28 berkata begini, bisa diklik? Dikatakan begini, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkaulah yang membuat apa? Pelitaku bercahaya. Sama-sama katakan amin. Saudara yang membuat kita bercahaya ini bukan kuat gagah kita. Yang membuat kita bercahaya dan bisa menerangi bukan karena gagahnya kita, saudara. Tetapi Alkitab katakan dengan sangat jelas, yang membuat kita menyala, pelita kita menyala dan kita bisa menyinari, saudara. Bukan karena kita, tetapi Tuhanlah, katakan amin. Yesus berkata begini, di dalam Yohanes yang ke-9 dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang ada bersama dengan aku, engkau adalah terang-terang dunia, katakan amin. Dan Yesus pernah berkata dalam Yohanes yang ke-9, dia katakan, yang ke-8, dia katakan begini, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara, dan di dalam Matius yang ke-5 tadi saudara, ayat yang ke-15, 16 saudara, ternyata Yesus ketika Yesus naik ke surga saudara, tongkat estafet terang itu saudara, sudah diberikan kepada saudara dan saya. Katakan amin. Jadi ketika 3,5 tahun Yesus mempersiapkan semuanya saudara. Mempersiapkan seluruhnya. Dia bawa tongkat estafet itu dia berikan kepada murid-muridnya. Dan ketika dia naik ke surga saudara. Maka terang dunia bukan lagi Yesus. Tapi terang dunia adalah kita semuanya. Nah permasalahannya di sini saudara. Apakah engkau dan saya sudah bisa menjadi terangnya Allah? Dan yang terutama adalah menerangi orang-orang di sekitar kita. Saudara, percuma kita usaha, kita maju, kita sukses saudara. Tapi kita nggak jadi berkat dalam rumah tangga kita. Buat saya nggak ada artinya. Percuma pelayanan kita hebat saudara. Orang takjub dengan pelayanan kita. Tapi orang tua kita nggak dampak dengan apa yang kita lakukan di rumah tangga kita. Percuma saudara. Percuma saudara, kita terlihat hebat di luar. Orang-orang merasa diberkati di luar sana. Tapi kehidupan rumah tangga kita tidak menjadi terang. Hari ini yang ini saya tekankan, jadilah berkat dulu di dalam rumah tangga kita. Jadilah terang dulu, sehingga Kristus saudara bisa terlihat dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam setiap aspek hidup kita. Kita adalah kitab-kitab yang terbuka. Sehingga orang bisa melihat sungguh Kristus ada dalam diri kita. Yang mau katakan yeah. Yang mau katakan yeah. Saudara, untuk menjadi terang saudara dan menyinari saudara. Maka bisa diklik bantu saya. Saya tuliskan gini saudara. Saya tuliskan begini. Agar setiap kita menjadi berkat untuk semua orang. Terutama apa dikatakan? Orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang setuju dulu katakan amin dulu saudara. Nggak mantap, katakan amin dulu. Saudara, istri saya ada saudara. Kita baru 24 tahun menikah saudara. Ya. Dan saya sering pelayanan misi kemana-mana. Tapi saya ingin supaya setiap hidup saya bisa menjadi berkat buat mereka. Saya juga bukan orang yang baik dahulu sebelum saya mengenal Kristus. Saya narkoba, saudara tahu. Saya bertobat karena lambung saya bolong. Saya bertobat karena anugerah Tuhan. Tapi yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan sampai hari ini saudara, saya mau belajar untuk terus bisa menyinari mereka. Sehingga dalam perkataan saya, dalam tingkah laku saya, dalam khotbah saya dan kehidupan saya sama saudara. Nah oleh karena itu, saya berpesan hari ini untuk setiap kita.
biarlah kita menjadi terang dan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terutama orang-orang yang ada di rumah kita. Karena terang itu harus menyinari orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Next, bisa dibantu lagi? Nah, untuk menjadi terang, saudara, memang perlu yang namanya apa? Pengorbanan, saudara. Ya, semuanya perlu pengorbanan, saudara. Sebuah lilin, saudara, ketika dia harus menjadi terang, saudara, maka dia menghabiskan seluruh badannya itu, saudara. Iya kan? Lilin itu membakar dirinya, lalu kemudian seluruhnya dia korbankan, saudara. Dan dia menyinari sekitarnya, tetapi dia mengorbankan segalanya. Lampu ini, saudara, semuanya ini ada masanya, saudara. Dia menerangi kita semuanya, tapi dalam masanya habis semuanya. Ada korban yang diberikan. Sama, saudara, untuk menjadi terang dan menyinari setiap orang yang ada di sekitarnya. Kita pun perlu ada pengorbanan. Saudara, kadangkala kita ribut di dalam rumah tangga kita. Kita ribut di dalam gereja. Kita ribut di dalam lingkungan kita. Karena satu dengan yang lain tidak mau berkorban. Korban perasaan. Ya, korban status kedudukan, begitu saudara. Karena tidak mau berkorban, saudara, maka biasanya terjadi satu konflik dan tidak bisa menyinari satu dengan yang lainnya. Nah, saya mau kasih tahu hari ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi terang harus butuh pengorbanan. Aminnya palas. Berapa banyak di sini yang mulai hari ini siap, saudara, untuk berkorban, untuk supaya terang Kristus ada dan menyinari. Ada juga yang gak angkat tangan, saudara. Sekali lagi. Berapa banyak saudara yang siap, ya, nah khotbah saya mulai hari ini. Yang siap, saudara, untuk menjadi terang Kristus. Dan siap untuk mengorbankan segalanya. Tuhan catat ini semuanya. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, pesan Natal yang ingin saya sampaikan bisa diklik, saudara, pesan Natal karena waktu saya hanya 30 menit. Pesan Natal yang ingin saya sampaikan yang pertama, saudara. Ya, yuk kita baca sama-sama ini, saudara. 1, 2, 3. Jadilah terang dalam keluargamu sehingga setiap orang di rumahmu melihat, apa dikatakan? Ada Yesus dalam hidupmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Pak Pendeta Yesi. Yang pertama, saudara, saya ingin katakan begini, inilah saatnya untuk kita berubah. Saudara, kapan kita mau berubah, saudara? Kalau seandainya hari ini engkau terus datang di hari Minggu atau hari seperti ini, kelihatannya harmonis banget antara istri dan suami dan anak-anak. Ya, kalau jalan seperti Tommy and Yuli begitu, saudara. Gandengan mesra duduk di samping walaupun ada masa-masanya berpisah, saudara. Tapi kelihatannya indah sekali. Tapi sampai rumah, saudara, berubah jadi Tom and Jerry. Berkelahi lagi, saudara, berkelahi lagi. Hanya masalah-masalah yang sepele, saudara. Masalah-masalah yang tidak esensial sebetulnya, saudara. Masalah-masalah yang seharusnya tidak membuat terpicunya amarah, saudara. Tapi kadangkala, saudara, hal-hal yang sepele itu, saudara, akhirnya membuat rumah tangga kita biur, meledak, saudara. Nah, inilah waktunya, saudara. Engkau dan saya harus merelakan ada korban dalam diri kita sehingga kita bisa mengalah satu dengan yang lainnya. Ingat, orang waras yang ngalah. Lihat kiri kanan dulu. Yang waras yang ngalah. Kalau engkau jadi Kristen hari ini gak mau berubah sampai hari ini, saudara. Engkau tidak mau menerangi dan menjadi terang dalam rumah tanggamu. Sampai Belanda menjajah Indonesia kembali. Tetap berkelahi, saudara. Tapi kalau hari ini engkau tadi sudah mengangkat tangan dan berkata, saya mau berkorban untuk menjadi terang dan menyinari rumah tanggamu. Maka ketika engkau mau melakukan ke depan, saya mau kasih tahu, keluargamu dan keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah. Saudara, apa yang kita cari dalam pernikahan ini? Apa yang kita cari dalam kita membangun rumah tangga, saudara? Selain kebahagiaan dan damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.
Kalau hari ini engkau katakan, Tuhan saya mau menyinari dan menjadi terang dan menyinari rumah tanggaku. Maka hari inilah saatnya kita berubah, saudara. Kalau engkau ada dengan istrimu nanti, saudara, engkau mulai bergandengkan tangan dan berkata, saya mau berubah. Dan melihat sesuatu yang baik terjadi dalam rumah tangga kita. Ini saatnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini waktunya. Zaman ini adalah zaman susah, saudara. Ya, memang agak banyak masalah yang terjadi. Ya, seringkali masalah ekonomi menjadi masalah yang sangat complicated di dalam rumah tangga. Banyak wanita-wanita, istri-istri, saya pesan kepada jemaat saya, saudara, ayolah mulai menguasai diri. Jangan menginginkan sesuatu yang sebetulnya belum waktunya kita inginkan. Lalu kita paksa pasangan kita untuk menyiapkan segala sesuatunya. Hari ini saudara, mulailah berubah. Aminnya satu doang. Supaya apa saudara? Supaya kita dilihat sama suami kita. Istri saya sekarang sudah mulai berubah. Dulu kalau aku pengen ini, semuanya disebutkan. Sampai saya utang sana utang sini. Nyicil sana nyicil sini. Suami bisa mati TBC saudara. Karena mikirin saudara. Tapi kalau hari ini saudara ambil satu komitmen. Tuhan, saya mau berubah. Sama-sama katakan saya mau berubah. Saya mau berubah dan saya ingin menjadi terang dan menerangi rumah tangga saya. Maka mulailah hari ini saudara, jadilah berkat di dalam rumah tangga kita. Sehingga istri kita, suami kita, mertua kita, anak-anak kita, orang tua kita bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Yang mau katakan amin, bisa dibantu diklik kali. Saya bacakan ini saudara. Dikatakan begini, oke, yuk ini menjadi terang juga nih saudara. Yuk, ini agak enak-enak sedap ini saudara. Kita baca dulu, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta, apa dikatakan? Bertambah apa? Bertambah apa? Bertambah apa? Kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Bisa diklik kali. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Saudara, hari ini kalau engkau ingin menjadi terang, saudara, miliki satu paradigma dalam diri kita, saudara. Di dalam Natal ini, bukan waktunya kita berpikir apa yang saya dapat berikan, apa yang saya dapatkan dari gereja, dari orang lain, apa yang dapat diberikan, kado apa yang dapat diberikan oleh orang lain untuk saya. Saudara, mari kita buka paradigma kita, saudara. Alkitab, saudara, ketika di dalam Natal, jelas sekali ketika kelahiran Kristus, saudara. Yang dilakukan adalah orang-orang Marjus datang kepada bayi Yesus pada saat itu, saudara. Bukan apa yang dia dapatkan pada saat itu. Tetapi apa yang bisa dia berikan kepada bayi Kristus pada saat itu. Aminnya sebelah kiri saja. Banyak kali saudara di dalam kehidupan kita, khususnya kita nih saudara, ya, walaupun nggak salah saudara, nggak salah, kita berharap ada orang yang kasih kado kepada kita. Ya, enggak salah saudara. Kita berharap suami kita kasih kado yang spesial di Natal ini. Ibu-ibu katakan amin. Enggak salah saudara. Tetapi mari saudara, kita memiliki satu paradigma seperti orang Marjus saudara. Di dalam Natal ini justru saudara, mari kita mulai berpikir saudara, kita mulai berdoa, apa yang bisa saya berikan untuk orang lain. Aminnya enggak mantap. Aminnya enggak mantap. Saudara, percayalah saudara, tipe orang-orang Marjus hari-hari ini saudara, saya katakan tetap banyak dan ada. Dan saya percaya orang-orang yang memiliki tipe seperti orang Marjus ini ada di hadapan saya semuanya. Orang yang memiliki paradigma bukan apa yang didapatkan oleh dia, apa yang diberikan orang lain kepada saya. Tetapi inilah saatnya saudara, kita mulai satu punya paradigma apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang di sekitar kita. Katakan haleluya. Ayo kita belajar Bapak Ibu yang terkasih. Saya kemarin Natal saudara,
Saya sampaikan pesan renungan juga tiap hari saya bagikan kepada jemaat. Dan tiba-tiba saya mendapatkan satu rema bahwa tahun ini ya jangan mengharapkan orang kasih kamu. Tapi mulai hari ini kamu mulai berdoa dan perhatikan orang-orang yang nggak mampu, kamu mulai berikan untuk mereka. Saudara, ketika saya dapatkan itu saya sampaikan kepada jemaat saya dalam renungan harian saya, saudara. Dan saya mulai berdoa, tiba-tiba banyak banget saudara yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Untuk saya kasih mereka, ya kado, saya kasih saudara. Lalu tiba-tiba saudara ketika saya mulai berangkat, saya beliin baju mereka, ada yang saya transfer uang untuk kado Natalnya mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak berhutang. Saudara, istri saya tahu, saya tidak akan sebutkan nominalnya lah saudara. Kadang-kala saya juga kaget, bukan jemaat saya saudara. Dia mulai kirim saudara, itu bukan 1 juta 2 juta saudara. Tapi puluhan saudara. Pak, ini buat Bapak, terimalah kado dari saya. Terimalah Pak, 5. Wah saudara, ada lagi yang kasih sekian, ada lagi sekian, ada lagi sekian. Jadi saya katakan begini, Natal tahun ini ketika saya melepaskan berkat untuk orang lain, Tuhan memikirkan berkat buat diri saya sendiri. Tadi sebelum saya berangkat begini, saudara, ada orang yang telepon sama saya membutuhkan uang. Saya katakan, oke, nanti akan saya katakan, saya akan kasih sekian buat kamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sekarang di dalam pesan Natal saya hari ini, jadilah tipe orang-orang marjus. Bukan apa yang bisa orang berikan buat saya, tapi mulai hari ini, apa yang saya bisa berikan kepada orang-orang di sekitar saya. Saudara mulai berdoa. Saya percaya di sekitar kita ini ada orang-orang yang mungkin kelihatannya tersenyum hari ini. Tapi sebetulnya di rumah mereka sedang masalah dalam ekonomi. Mungkin hari ini mereka pakai pakaian yang kelihatannya bagus. Tapi itu juga pakaian yang terbagus yang tahun lalu yang masih bagus yang bisa mereka pakai saudara. Karena memang kondisinya seperti itu. Tetapi saya berharap saudara. Biarlah setiap saudara dan kita semuanya. Jadilah seperti orang-orang marjus. Yang bukan hanya memiliki satu paradigma. Bisa diklik, saya tuliskan di sini saudara. Bisa diklik, ini dia ya. Bagaimana caranya agar menjadi pelita? Saya menyala, apa sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadilah apa? Pemberi, bukan penerima. Kalau setiap kita hari ini saudara punya mental, paradigma sama seperti orang marjus. Saudara. Maka saudara satu dengan yang lainnya akan berdulu-dulu untuk saling memberkati. Di belakang saja aminnya. Sebelah kanan kok sepi ya. Kurang mantap, sebelah kanan. Ayo saudara mulai hari ini saudara. Jangan lihat nominalnya. Jangan lihat harga yang kita beli. Tapi niat yang tulus itu saudara. Akan membuat sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang yang menerimanya. Mungkin saudara-saudara akan teringat nanti. Ada orang yang pernah saudara ingat dia. Saudara lakukanlah itu untuk dia. Ketika saudara memejamkan mata nanti dalam doa. Lalu saudara teringat wajah itu. Ingat dia, lakukanlah untuk orang itu. Yang mau katakan amin. Miliki mental seorang marjus. Begini Bapak Ibu yang terkasih. Saya tahu gereja ini juga masih baru saudara. Baru jalan 1 tahun lebih ya. Betul ya Bu Posya ya. 1 tahun lebih ya. Saudara gereja ini membutuhkan banyak saudara. Ya, tenaga, pikiran, dan happening. Betul saudara, saya ngerintis gereja itu di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jalan 4 tahun saudara, baru saya bisa menikmatinya. Tanda petik saudara, baru saya menerima PK-nya begitu saudara. Tapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dompet sendiri yang keluar. Dompet sendiri yang keluar. Dan saya percaya gereja di tempat ini pun sama, saudara. Tapi kalau saudara punya jemaat, saudara berjemaat di sini dan saudara memiliki paradigma ini, saudara. Bukan menerima, tapi seperti orang marjus. Alkitab katakan ada orang yang menyebar harta. Tetapi semakin apa? Bertambah kaya, tapi ada orang hematnya luar biasa. Alkitab katakan utang sana, utang sini. Terlalu berkekurangan. Kalau saudara hari ini berkekurangan, coba belajar hari ini beri.
Alkitab katakan maka kamu akan diberi menurut akaran yang dipadatkan, digoncangkan, bahkan sampai meluap keluar. Katakan haleluya. Saya berdoa saudara, biarlah setiap kita pribadi, lepas pribadi, kita mengerti akan hal ini. Satu ayat terakhir menjadi renungan kita, ini dia. Yuk kita baca sama-sama yuk. Lukas yang ke-6 ayat 38, 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncangkan dan yang tumpah keluar. Terus akan dicurahkan ke dalam siapa? Ribaan yang memberi saudara. Sebab ukuran yang dipakai untuk mengukur akan dipakai juga untuk mengukur kita. Saya berdoa begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama pesan Natal saya saudara, jadilah terang di dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Katakan amin. Supaya terang itu bercahaya dan Kristus terlihat dalam hidup kita. Dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kita. Yang kedua saudara, milikilah tipe pola pikir seperti orang Marjus saudara. Bukan apa yang bisa saya dapatkan, tetapi apa yang bisa saya berikan. Dan hari ini saudara merenung, saudara mulai berdoa, saya percaya akan banyak orang-orang yang akan muncul dalam wajah saudara, yang akan Tuhan taruh untuk saudara mulai belajar memberkati. Kayaknya aminnya gak mantap, kenapa ya? Kalau soal memberkati orang lain kayaknya mantapnya kurang bagi saudara. Lihat kiri kanan dulu, katakan kamu harus menjadi terang. Harus belajar memberkati orang di sekitarmu. Terutama orang-orang yang memang Tuhan taruh dalam hatimu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, biarlah Natal kita hari ini. Pelita kita terus menyala. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Saudara bisa angkat tangan saudara sebelah kanan saudara. Lalu taruh tangan kiri saudara di dada saudara. Kita berdoa bersama-sama. Biarlah kita ambil satu komitmen hari ini pertama saudara. Jadilah terang dalam rumah tanggamu. Yang kedua, biarlah engkau hari ini memiliki paradigma seperti orang Majus. Mari angkat tanganmu dan taruh tangan dada di dadamu yang satu di yang kiri. Bapa, aku selesai berbicara soal firman-Mu hari ini. Dan aku berdoa di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bangkit menjadi terang. Dan terang kami bercahaya. Terutama ya saudara, setiap kami yang ada dalam rumah tangga kami. Sehingga istri kami bisa melihat perubahan kami. Anak-anak kami, suami kami, mertua kami, orang tua kami melihat perubahan kami. Dan kami berdoa hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami dan berikan kami kemampuan. Untuk kami juga bisa menjadi terang saudara. Dimanapun kami berada. Hamba berdoa Tuhan hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat kami. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Kita akan lihat sedikit saudara. Saudara bisa duduk kembali. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang,
Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam. Jadilah jawaban di luar rumahmu. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Yesaya 42 ayat 6 berkata, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, firman yang kita dengar tadi, kita harus jadi terang. Bapak Ibu Saudara, di setiap kehidupan kita, firman Tuhan berkata, kita telah dibentuk untuk menjadi terang. Terkadang kita tidak menyadari bahwa dalam hidup kita ada Yesus yang adalah terang itu sendiri, dan kita harus jadi terang. Seperti Bapak Ibu Saudara, mari saya undang kita semuanya sambil bangkit berdiri, kita ambil handphone kita, dan di dalam handphone ini, yang sekarang ini, zaman sekarang ini sudah seperti identitas kita. Ada senter, ada flash, ada terang, nyalakan senter yang ada dalam handphone kita bersama-sama. Biar Bapak Ibu Saudara, seperti firman yang tadi berkata, kita mau mengasihi sesama kita. Kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita mau memberi di tengah-tengah keterbatasan kita. Kita mau menjadi dampak buat sekeliling kita. Biar kita semuanya, kita miliki terang Bapak Ibu Saudara. Kita miliki terang. Dan biar terang kita bercahaya. Dan setiap orang melihat terang kita. Jadilah terang. Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah jawaban, jangan hanya kau diam.
Jemaat M2 yang dikasihi Tuhan dan cintai Tuhan, mari angkat flashmu tinggi-tinggi. Angkat terangmu tinggi-tinggi. Bangkitlah, jadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah terbit atasmu. Dan kemuliaan Allah nyata dalam kehidupanmu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang, jadilah terang dalam nama Yesus. Amin. Jadilah jawaban. Jadilah terang. Sama-sama katakan juga untuk kembali ke tempat. Semuanya boleh duduk kembali Bapak Ibu Saudara, lampu silakan dinyalakan kembali. Ya, semua diberkati oleh Tuhan, amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah pulang dari tempat ini kita boleh jadi terang dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Bahkan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara pulang, Bapak Ibu Saudara tidak hanya menjadi pelita. Dan tidak hanya menjadi lilin-lilin yang kecil, tapi semuanya menjadi obor. Amin. Yang menyala dengan luar biasa dan memberkati banyak orang-orang di luar sana. Amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Lebih meriah lagi katakan amin. Amin. Sorakan sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik. Sebagai tanda kita menjadi terang malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sambil mempersiapkan persembahan kita, nanti kita akan doa sama-sama terlebih dahulu. Untuk yang bertugas silahkan mengambil posisi yang sudah ditentukan. Sambil juga oma-oma kita terkasih sebentar akan mempersembahkan pujian saat persembahan nanti dijalankan. Bersama dengan ibu-ibu yang juga bergabung di dalam M2 Family, juga bersiapkan diri. Ya, silahkan untuk oma-oma maju dulu ke depan. Silahkan ambil posisi tengah sini. Kita persiapkan persembahan kita. Nanti kita akan doa sama-sama.
Kita akan doa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah terima amplop, silakan dimasukkan di situ dan kita akan doa. Kita sama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sambil kami mengingat kebaikan Tuhan, pada sore malam hari ini kami akan memberikan persembahan. Dan kami sadar sungguhnya apa yang kami berikan daripada Engkau sendiri Tuhan. Dan kami pun menyadari untuk mengembalikannya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami berikan ini sungguh-sungguh dapat dipakai hanya untuk memperluas kerajaan Tuhan, menopang pelayanan di tempat ini, dan dari semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Lebih baik berkat memberi daripada menerima. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberi bagi Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan persembahan akan dijalankan sambil kita akan dengarkan pujian dari oma-oma kita malam hari ini. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Buat oma-oma yang sebelah kanan, tadi dari ibu-ibu muda ya, mohon maaf. Iya, karena yang terlihat dari sebelah kanan saya ini, oma-oma yang maju. Baik Bapak Ibu Saudara, semua pasti bersuka cita malam hari ini, amin. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman dan juga ucapan terima kasih dari ibu-ibu yang pakai baju putih itu lagi berlari-lari kemari. Ya silakan Bu. Bu Ira langsung maju ke depan saja Bu. Iya, itu mikrofonnya diambil. Pengumuman sekaligus ucapan terima kasih juga. Bapak Ibu. Oh, sebelumnya kita akan saksikan dulu video track ucapan Natal dari Karayon 5 Pendeta Samuel Harnadi. Silakan. Kasih Tuhan, gereja-gereja yang ada di bawah Rayon 5, kiranya pada kesempatan ini kita boleh ada merayakan Natal
bersama-sama, baik di cabang-cabang, di ranting-ranting, di tempat Bapak Ibu Saudara merayakan pada hari ini di bulan Desember. Saya percaya masuk di bulan Natal ini atau bulan Desember ini, bulan Desember identik dengan bulan Natal. Artinya lambang daripada kasih Tuhan Yesus yang begitu besar buat umat manusia. Saya percaya ini akan menjadi kebaikan buat Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam Natal kita hari ini di tahun 2020. Kita boleh melihat bahwa Tuhan akan menolong kita lebih lagi di masa-masa ini untuk melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan di acara Natal kita. Saya percaya juga bahwa pandemi COVID-19 yang masih ada masuk di bulan Desember ini, itu akan Tuhan tolong kita. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus dosa umat manusia. Dan apa yang terjadi hari-hari ini pun saya percaya, karena ada banyak hal manusia berbuat salah di hadapan Tuhan, tapi lewat Natal kita mau lihat kasih Tuhan yang begitu besar itu akan dinyatakan buat kita semua menerima yang baik bersama dengan Tuhan. Biarlah mengakhiri tahun 2020 untuk masuk di tahun 2021, kita mendapatkan satu visi daripada gereja Tuhan di bawah gembalaan Pak Niko, bahwa adalah tahun integritas, the year of integrity. Saya percaya tahun 2021 nanti kita masuk menjadi lebih baik lagi. Integritas terjadi dalam setiap kehidupan Anda dan saya, umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan kita percaya akan terjadi penuaian yang terbesar dan yang terakhir di hari-hari yang ke depan ini. Kiranya Natal hari ini yang kita rayakan menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa artinya di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Puji Tuhan, haleluya, shalom dan salam sehati. Semua para pejabat, pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh, bahkan calon-calon pejabat yang ada di kota dan kabupaten Bekasi yang saya kasihi. Senang berjumpa saudara dalam tayangan saya hari ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua, bahkan jemaat-jemaat yang kita gembalakan dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, rekan-rekan para pejabat, kita sedang memasuki bulan Desember, yaitu kita akan merayakan Natal. Tema umum Natal gereja kita dari Sinode adalah Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia, apa yang ingin saya sampaikan dan sekaligus menjadi pesan Natal dari Ketua BPD Kemi Bekasi buat kita adalah yang pertama. Saudara, tahun ini kita merayakan Natal dalam kondisi yang tidak seperti biasa. Kita merayakan Natal mungkin dalam bentuk terbatas, mungkin juga bisa kombinasi antara online dan offline, saudara-saudara. Namun kiranya tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kesungguhan hati kita dalam merayakan Natal ini, di mana kita memperingati hari lahirnya Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, untuk mengasihi kita. Yang kedua, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita semuanya, bahwa kita sedang berada di masa-masa sulit, masa-masa pandemi COVID ini, saudara, yang memaksa kita untuk kita bisa beribadah, bahkan kita merayakan Natal dalam kondisi seperti ini. Namun saya mau yakinkan kepada kita semua, rekan-rekan pejabat yang saya kasihi, bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap membela setiap hidup kita, setiap penggembalaan kita masing-masing. Oleh karena itu, pesan saya kepada kita para pejabat, ayo tetap semangat melayani, tetap antusias, memberi hidup kita yang terbaik, layani jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dimanapun berada, walau banyak, walau sedikit, tidak jadi masalah. Yang penting dari hati kita para gembala-gembala untuk kita bisa melayani Tuhan, memberikan yang terbaik di Natal ini, supaya Allah yang Immanuel menyertai jemaat-jemaat kita, memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Dan akhir kata, saya sebagai Ketua Badan Pekerja Daerah Bekasi Gereja Bethel Indonesia
bersama dengan seluruh staf, ketua-ketua perwil mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru, yaitu 2021. Kiranya Allah yang Immanuel menuntun, menyertai, memberkati kita untuk memasuki tahun-tahun yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom dan salam sehati. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji menyembah bersama. Dan kalau Bapak Ibu lihat kok saya lagi yang nongol di sini ya. Saya juga yang baca pengumuman, saya juga tadi yang prosesi terang, saya juga yang kolektan. Itu ciri-cirinya gereja mula-mula. Gereja masih awal tuh yang begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya Kak Bu Sri, bener ya Bu? Kan Bu Leni begitu bukan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita boleh semangat malam hari ini dengan dress code yang putih hitam, luar biasa ya. Kita boleh bersuka cita, bukan soal bajunya, tapi sukacita Natal itu memenuhi setiap kita. Kita jadi terang di tempat yang gelap. Saya tangkap benar firman Tuhan sore hari ini. Tahun 2021 kita akan mengalami penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Terjadi, amin. Ya, pengumuman hari ini Bapak Ibu Saudara, kita M2 Church akan ibadah tanggal 1 itu online ya, karena yang melayani firman Tuhan, Gembala Pembina, Pak Niko, itu nanti disertai perjamuan. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti anggur perjamuan akan kita nanti bagi ke rumah-rumah ya, karena tanggal 1 itu ibadah online disertai perjamuan kudus. Setelah itu nanti ibadah yang tanggal 3 kita kembali ibadah seperti biasa di lantai di bawah jam 10 pagi ya. Nah pada kesempatan ini saya atas nama M2 Church mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Agus Setiawan beserta Ibu Fosya dan Pak Ginting yang di rumah ya Bu, sedangkan agak lelah gitu ya. Lalu Pak Yesi, Bu Leni, Pak Jonathan, Bu Sri dan seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sepelayanan ya, saya mengucap terima kasih boleh bersama-sama datang di tempat ini ya, kita bersama-sama bersuka cita untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Dan pengumuman yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, di depan itu nanti kita setelah ibadah selesai, nanti kita akan perjamuan kasih bersama kita parasmanan ya. Jadi nanti ada undangan yang dibagikan, Bapak Ibu Saudara itu nanti diserahkan kepada petugas hotel sebelum nanti mengambil di main course-nya ya. Karena kenapa? Berdasarkan undangan itu kita akan mengetahui berapa jumlah jemaat yang datang gitu ya. Nah kemudian juga di depan itu ada counter yang berisi wall decor, hiasan dinding, Bapak Ibu Saudara, itu adalah program M2 di mana di situ kita memberkati untuk diberkati. Disitulah kita ada program ini untuk kita menjual hiasan dinding ya, untuk juga membantu operasional gereja dari M2 ya. Dan wall decor itu bisa juga dipesan. Saya punya ayat favorit apa nih? Bisa dipesan, nanti bisa menghubungi saya gitu. Lalu juga mau isi foto keluarga, itu juga bisa ya. Jadi wall decor itu nanti bisa ada foto, itu bisa nanti dipesan ya, nanti kalau sudah selesai saya hubungi. Dan kalau waduh saya fotonya nggak ada yang baru, adanya yang waktu masih imut-imut gitu, yang masih belum ada keriputnya gitu kan. Sekarang sudah mulai ada berkeriput, rambutnya udah mulai putih gitu. Dan mau foto, kita sediakan juga wall decor dengan foto disertai foto ya, nanti di sana ada juga booth-nya, bisa foto 3 kali pose, jadi udah dapat CD, dapat wall decor dengan 3 kali pose gitu ya. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang nanti mau untuk membuat hiasan dinding dengan foto pribadi ataupun keluarga. Nah kemudian pengumuman lain kayaknya itu aja. Oh ya satu lagi tadi pesan dari manajemen, kita kan di atas sini. Jadi kalau nanti kita parasmanan, tolong jangan makan ke bawah ya. Di area sini, di area pinggir kolam renang itu juga boleh ya. Jadi kita pemenuhi di ruangan atas aja, jangan turun ke bawah ya. Kira-kira itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, ini sebentar ya, Kak Obed, ini Ya, ini perhatian dicari untuk didoakan. Yang merasa memiliki wajah seperti ini, kami undang dengan hormat langsung maju ke depan. Ini orangnya lagi kelihatan. Silakan, Ko Dani, fotografer kita. saya mau cerita dulu. Pasti Bapak Ibu bingung kan, kok kenapa ini wajah yang khusus dicari untuk didoakan? Karena Bapak Ibu Saudara, hari ini tepat 27 Desember, Pak Dani berhari jadi. Happy birthday to you. Happy birthday Ibu Agnes boleh Maju maju ke depan untuk menemani Pak Dani. Karena Pak Dani udah agak gemeteran nih sebenarnya. Kelihatannya sih santai gitu ya. Nah, Tahun depan Bapak Ibu baju Saudara, hah? Gini dulu sebelum Pak Dani, kalau mau ada pesan saya aja mau bilang gini. Pak Dani adalah jemaat yang dari awal kita bangun ya. Tadinya diberkati di Bumi Bekasi Baru dan karena rumahnya memang dekat sama kita di situ, dia bergabung bersama kami dan kalau Bapak Ibu lihat foto-foto yang ada di sini ya, saya sempat bilang loh sama Pak Dani, cuma dia nggak tahu. Pak, foto Bapak itu khususnya yang di pojok kiri atas itu boleh saya masukin Facebook nggak? Terus kata dia, oh boleh Bu, siapa takut, kata dia. Saya orang-orang, teman-teman udah tahu kok kalau saya rada-rada gila, kata dia gitu. Dan saya hanya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, Pak Dani yang saya lihat akhir-akhir ini, itu benar-benar gila dengan pelayanan, gila sama Tuhan ya. Ada semangat, saya melihat ada gairah untuk boleh melayani Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini. Dan bukan soal gila model-modelnya aja, karena dia kan fotografer nih. Tapi saya lihat Pak Dani tanda kutip hari-hari ini semakin gila sama Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Tony, sebelum nanti doa penutup kita doakan Pak Dani dulu. Yuk kita doa buat Pak Dani. Boleh ke tengah sini Pak Dani biar gampang di fotonya. Apa Pak Dani mau ngomong dulu Pak? Sepatah dua patah kata gitu? Enggak Pak, Dalam gambar. dalam gambar. Dia selalu kalau suruh berdoa atau pengumuman, Pak aku hanya kameramen. Foto syuting saya, yang lainnya saya nggak mau. Tapi saya percaya waktunya akan tiba. Ya, waktunya akan tiba. Ketika dia punya gairah dan semakin bergairah dengan Tuhan, dia semakin punya terang. Amin. Dia berani berbicara di atas mimbar sekalipun. Amin. Yuk kita berdoa buat Pak Dani. Bergandengan tangan, gandeng dong sayang-sayangan gitu kan. Aku memberkati engkau, Dani Salim. Seperti firman-Mu katakan, umur panjang di tangan kanan. Di tangan kirinya kejayaan, kekayaan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Yang dunia maya mengatakan engkau gila. Dengan posemu, dengan modelmu. Tetapi hari-hari yang aku berkata, engkau akan boleh gila dengan Tuhan. Amin. Aku berikan hati yang baru, roh yang baru. Untuk kau semakin cinta Tuhan, semakin bergairah dengan Tuhan. Ya. Engkau urapi dia Bapa, menjadi kepala, bukan ekor. Semakin naik, bukan turun. Dia menjadi imam, menjadi raja atas rumah tangga. Amin. Menjadi terang dalam rumah tangganya. Bangkitlah, jadi teranglah. Karena terang Tuhan sudah terbit atasmu dan kemuliaan Allah nyata dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur kalau ibadah Natal kami
Engkau ada di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di tempat ini. Amin. Engkau melawat kami Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Bahkan dengan bonus Engkau berikan firman-Mu Tuhan. Semakin menguatkan kami gereja-Mu di tempat ini. Untuk bangkit dan menjadi terang. Dan kehidupan kami boleh berdampak dan Amen. gereja-Mu boleh berdampak. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Karena kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami akan makan Tuhan, Engkau juga kuduskan, sucikan setiap makanan minuman yang ada. Engkau berkati hotel ini Tuhan. Manajemen yang ada Engkau berkati Tuhan. Kami percaya ketika ada gereja Tuhan, ada terang Tuhan di tempat ini. Merapi Merbabu akan mulai berdampak di luar. Amin. Dan banyak orang datang ke tempat ini dan menjadi terang. Karena ada terang di tempat ini yang luar biasa. Terima kasih Engkau berkati manajemen hotel ini Bapa. Menjadi berkat buat kami. Bapa, kami percaya sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Dan kami percaya kami terima berkat-Mu dari hamba-Mu Bapak Pendeta Agus Setiawan. Mari jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita angkat hati dan tangan kita. Biarlah kiranya berkat yang baru turun atas hidup kita. Kesehatan, kekuatan, perlindungan, sukacita, damai, sejahtera Allah turun melimpah hari ini sampai selama-lamanya. Apa yang kita kerjakan akan menjadi berhasil dan kasih karunia Tuhan akan menaungi kita sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang bermai. Maranatha. Setiap kita yang percayakan pengharapan ini sama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu Saudara. Silakan langsung menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Kita akan berfellowship sama-sama malam hari ini. Nanti diarahkan oleh teman-teman kru dan juga pihak hotel yang akan juga melayani Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati, Tuhan memberkati dan selamat Natal. Haleluya. Kesukaan.